bersama saya Yudan Malik di Cerita Si Yudi. Kali ini saya ngomongin soal esensinya daripada mengkoleksi, maupun itu action figure, barang, ataupun apapun itu, tas dan sebagainya. Seni atau esensi daripada sebuah mengkoleksi barang yang kita suka, yang kita mau adalah esensi merawatnya gitu. Kenapa diciptakan sebuah museum? Karena tempat untuk mengkoleksi barang-barang yang bersejarah, mungkin kuno, rentan, ataupun apapun lah itu, untuk merawat tetap barang-barang tersebut tetap ada dan bisa dilihat gitu. Sama halnya dengan mengkoleksi untuk action figure, apapun, buku komik dan sebagainya, ataupun tas lah, itu adalah untuk merawat. Jadi banyak sekali orang bisa beli buku ini, buku komik atau buku apapun itu terus ya, beli mainan atau beli sebagai macam lah ya, tapi tidak bisa merawat ya. Seni dari mengkoleksi ataupun untuk sebagai pajangan itu adalah seni untuk merawat barang-barang tersebut akan tetap rapi, bagus dan cantik seperti halnya seperti baru. Itulah seni dari esensi mengkoleksi. Kalau hanya sekedar beli-beli orang lain pun juga bisa, tapi untuk seni merawatnya ini yang orang-orang yang tidak bisa. Saya salah satunya adalah mengkoleksi buku untuk untuk beberapa tahun terakhir ini lah ya. Di tahun kemarin itu saya memfokuskan untuk membeli buku 1 bulan 1 bukan minimal ya, berarti ya saya maksimalkan 1 bulan itu 1 beli buku, 1 bulan 1 beli buku ya. Tapi dulu itu saya tekniknya itu adalah dengan menggunakan perpustakaan digital. Jadi saya pakai Play Store untuk membuat atau membeli buku. Akan tetapi masalahnya adalah ketika saya membeli buku di Play Store, hanya saya yang bisa mengakses buku-buku tersebut. Paling banter itu keluarga saya, sekup keluarga kecil saya mungkin, entah itu orang tua atau sebagainya begitu kan, yang menggunakan akun saya. Kan kalau Play Store bisanya by akun gitu kan. Nah, untuk akun saya sendiri untuk saya bagikan ke keluarga kan nggak masalah. Akan menjadi masalah ketika menjadi sebuah device umum gitu ya kan. Saya ingin bikin perpustakaan coffee shop gitu, perpustakaan coffee shop yang dimana di dalamnya itu hanya menyediakan ini semacam Kindle book yang nantinya isinya adalah akun playbook saya yang di Play Store gitu. Nah, ternyata semacam itu bisa rawan terjadi penyalahgunaan, yang dimana akun tersebut bisa saja menggunakan akun tersebut untuk membeli tanpa sepengetahuan saya, kan bisa kayak gitu, tanpa kontrol lah ibaratnya. Nah, dari tahun ini saya sudah meningkatkan untuk pembelian buku saya. Yang tahun kemarin 1 bulan 1 buku, sekarang 1 bulan 2 buku, dan itu udah saya gunakan buku fisik semacam ini. Kalau kalian terlihat ini ya, itulah ya.
buku fisik. Dan untuk alasan saya membeli buku fisik adalah karena sosok seorang proklamator yang saya hormati, yaitu Muhammad Hatta. Berdasarkan buku yang pernah saya baca, biografinya adalah dia saking cintanya dengan buku terbalik pun dia tidak suka gitu. Hanya sekedar buku yang ditata rapi, kemudian sampulnya ataupun posisi kepalanya terbalik begitu. Kalian paham nggak? Contohnya ini ya, ini saya kasih. Ini adalah buku komik Sakamoto Days yang harusnya ini tayangnya tahun depan nih. Nah, berdasarkan biografi yang pernah saya baca, buku beliau seperti ini pun untuk asistennya dimarahi karena selayaknya buku-buku juga adalah sosok yang harus memiliki fitrah ataupun apalah itu ya. Saya lupa, yang penting yang saya maksud paham kan kalian, yaitu kepalanya tetap harus di atas. Ini ibaratnya kepalanya itu tetap di atas begitu, nggak bisa dibolak-balik begini. Dan alasan saya membeli buku bukan soal cerita apapun yang menarik apapun itu. Satu adalah size-nya ini harus sesuai gitu ya. Size-nya antara lebar dan tingginya itu setidaknya harus sama. Makanya saya lebih cenderung untuk mengkoleksi buku-buku series. Ya, tuh antara untuk space-nya ini biar sama begitu. Karena saya OCD. Ya, itulah. Untuk memaksimalkan customisasi pada pembuatan rak buku. Jadi sebenarnya rak bukunya itu mau saya custom, yang dimana saya pernah melihat dari channelnya Panji Pragiwaksono yang ketika dia pergi ke sebuah coffee shop yang dimana dalamnya ada beberapa buku, dan di rak buku tersebut ada 3 lapis rak buku yang bisa digeser-geser seperti itu, yang dimana itu menginspirasi saya untuk menciptakan hal yang serupa seperti itu. Dan kalau tidak salah tempatnya itu tepat di negara Jepang ya, kalau nggak salah nih ya, sepengetahuan saya aja nih, sependek sepengetahuan saya ya, ilah sama-sama ya. Nah, disitulah keinginan saya untuk mengkoleksi atau merawat buku-buku yang sudah saya beli. Satu, karena Pak Muhammad Hatta yang suka membaca buku, dan juga bukunya itu dimana-mana banyak gitu kan, dan peletakan bukunya itu harus sesuai dengan yang Pak Muhammad Hatta kembangkan, lakukan gitu setiap hari mungkin begitu ya. Nah, walaupun dari dulu saya sering membeli buku, tapi buku yang sering saya beli itu adalah buku-buku soal semacam tutorial ataupun pelajaran-pelajaran ilmu komputer begitu kan. Kenapa saya sering membeli buku semacam itu dan jarang cenderung untuk membeli buku cerita? Karena ini adalah desakan dari orang tua sih. Begitu. Dia hanya taunya buku pelajaran. Buku pelajaran, buku kayak gitu kok dibeli, buku komik kok dibeli gitu. Kedoktrin lah sampai sekarang mungkin ya. Padahal kan buku bukan ilmu kan bukan hanya didapat dari buku pelajaran saja, dari buku komik dan buku
apapun lah cerita itu cerita. Dari buku cerita apapun itu kita bisa ngambil pelajaran yang disampaikan oleh si penulis. Bukan begitu? Benar begitu bukan? Nah, gitu. Gimana menurut kalian yang soal orang tua ini yang hanya taunya bahwasanya untuk membaca buku itu hanya harus buku-buku pelajaran. Untuk buku-buku selain buku pelajaran itu dianggap haram untuk dibaca karena tidak mendidik ataupun tidak sesuai dengan kodratnya begitu yang dipikirkan oleh orang-orang tua zaman dulu. Jadi berapa menit? Nah, jadi sekian video saya kali ini karena baterainya sudah habis. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.